Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Widya Putri dari Prodi PGMI Unit 1 semester 4 dengan mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif dengan judul Definisi Operasional, judul penelitian, kajian teori dan juga penelitian relevan. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang definisi operasional. Jadi definisi operasional merupakan suatu definisi yang berdasarkan pada suatu karakteristik yang dapat diobservasi atau yang dapat diamati dari apa yang sedang didefinisikan ataupun juga mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang dapat menggambarkan sesuatu perilaku maupun gejala yang dapat diamati serta yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain. Nah, di sini ada pun manfaat dari definisi operasional. Yang pertama ada penjajakan atau eksploratif, yaitu berguna untuk mencari-cari kemungkinan terbaik dalam memecahkan problema sosial sehingga sifatnya masih mencoba dan terbuka. Contohnya bisa kita ambil seperti upaya menanggulangi kenakalan remaja dan kemiskinan. Nah, yang kedua itu ada deskriptif, yaitu berguna untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Contohnya penelitian tentang jumlah pengangguran, pendapatan masyarakat, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada explanatory, yaitu berguna untuk menjelaskan sebab-sebab yang melatar belakangi suatu keadaan tertentu. Contohnya bisa kita ambil seperti pengaruh kemiskinan terhadap peluang hidup manusia. Yang keempat itu ada evaluatif, yaitu berguna untuk mengetahui seberapa jauh sih tujuan yang ditetapkan pada awal program sudah tercapai. Contohnya itu bisa kita ambil seperti penelitian tentang efektivitas dana BOS dalam mengurangi anak putus sekolah. Nah, yang kelima itu ada prediktif, yaitu berguna untuk meramalkan kejadian atau fenomena sosial tertentu yang akan terjadi. Contohnya penelitian akibat ke depan banjir lumpur panas Sidoarjo. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang judul penelitian. Jadi definisi dari judul penelitian yaitu merupakan pencerminan dari tujuan penelitian. Jadi judul penelitian ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu ada judul penelitian harus memuat kalimat kata yang jelas, makna, dan spesifik. Yang kedua itu judul merupakan kata kunci dari konsep penelitian yang akan dilakukan, dan dalam judul juga harus memuat variabel yang akan diteliti. Nah, yang ketiga yaitu ada menurut Barker dan Scards pada tahun 1972 menyarankan agar panjang judul maksimum 20 kata substansif, kata fungsi tidak turut dihitungkan. Artinya, judul dibuat singkat dan menghilangkan kata yang tidak perlu. Nah, adapun syarat-syarat judul yang baik yaitu ada 7 syarat, yaitu yang pertama harus berbentuk frase tanpa ada singkatan, awal kata harus kapital kecuali preposisi dan juga konjungsi, juga tanpa tanda baca di akhir judul, menarik, logis, sesuai dengan isi. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang kajian teori. Jadi kajian teori ini merupakan ringkasan atau rangkuman dan teori yang ditemukan dari sumber bacaan yang ada kaitannya, tema yang akan diangkat dalam penelitian. Nah, yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang fungsi dari kajian teori. Yang pertama menyediakan kerangka konsep atau teori yang direncanakan. Nah, yang kedua itu ada menyediakan informasi tentang penelitian. Yang ketiga ada penelitian terdahulu berhubungan dengan penelitian yang akan datang. Yang keempat itu menyediakan temuan-temuan ataupun juga kesimpulan penyelidikan yang dapat dihubungkan dengan penemuan dan kesimpulan kita. Nah, adapun di sini macam-macam teori. Yang pertama itu 1 teori deduktif, 2 teori induktif, 3 teori fungsional. Yang pertama ada teori deduktif. Jadi teori deduktif ini memberikan keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan ataupun pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan. Nah, yang kedua itu ada teori induktif. Jadi teori induktif ini adalah cara menerangkan dari data ke arah teori dalam bentuk ekstrim titik pandang yang positivistik. Ini dijumpai pada kaum behavioris. Yang ketiga itu ada teori fungsional. Di sini nampak suatu interaksi pengaruh antara data dengan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali juga mempengaruhi sebuah data. Nah, yang selanjutnya itu ada penelitian relevan. Jadi penelitian relevan merupakan suatu penelitian yang sebelumnya
sudah pernah dibuat atau yang sudah pernah ada dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti yang berguna untuk menghindari terjadinya pengurangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Nah, secara teknis juga hasil penelitian yang relevan dengan apa yang akan diteliti dapat dilihat dari permasalahan seperti di bawah ini. Ada 6. Yang pertama itu waktu penelitian, tempat penelitian, sampel penelitian, metode penelitian, analisis, dan juga kesimpulan.